Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman semuanya. Sudah sarapan, sudah ngopi, sudah olahraga pastinya ya. Oke, di minggu yang cerah ini saya ingin sedikit bertanya. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak sih? eh, Dulu zaman sekolahnya teman-teman itu bagi yang swasta atau negeri ya mungkin negeri gratis ya, dapat subsidi dari pemerintah, tapi nggak tahu ya kalau zaman dulu ada full subsidi nggak gitu. Nah, untuk yang swasta deh, berapa biaya masuk sekolah teman-teman? Coba boleh cross check ke orang tuanya. Nah, biaya pendidikan saat daftar atau iuran bulanannya lah, SPP ya gitu. Nah, kalau saya sih dulu inget, kebetulan saya sekolah itu di sekolah swasta yang biasa, nggak terlalu bonafit gitu, di daerah Jakarta. Ya tahun 2000 itu saya bayaran SPP kalau nggak salah di angka 40 sampai 50 ribu. Murah kan? Nah, kalau sekarang gitu ada bayaran yang SPP-nya 40-50 ribu. Waduh, mantap banget gitu ya. Nah, itu tahun 2000 dan ternyata semakin kesini biayanya itu semakin tinggi, meningkat. Bahkan anak saya aja yang SMP, yang di SMP biasa ya, notabene biasa karena dekat rumah, itu biaya bayaran iurannya SPP-nya itu bulanannya 350 ribuan. Bahkan ada teman saya anaknya SD itu bayarannya itu udah di angka 500 ribuan bulanannya. Nah, artinya apa teman-teman? Jadi memang kita nggak bisa pungkiri biaya pendidikan di Indonesia itu selalu mengalami peningkatan. Nah, tiap tahunnya itu menurut survei itu sudah ada datanya bahwasanya 10-15% per tahunnya kenaikannya. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau mulai mungkin pasangan baru mau punya anak atau baru punya anak gitu yang umur 1 tahun, segera persiapkan untuk pendidikan anak-anak kalian gitu. Nah, sekarang kenapa sih banyak perusahaan swasta, bahkan pihak bank pun sudah banyak juga yang menerapkan konsep tabungan perencanaan pendidikan? Karena apa? Para pengusaha atau mereka instansi melihat peluang apa ya, untuk meringankan para klien atau nasabahnya, masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan kemudahan mencapai pendidikan yang lebih tinggi gitu. Walaupun memang program pemerintah sudah udah baik ya, sudah bagus ya. Karena apa? Ya sekarang udah kayak di Jakarta saja sudah SMP, SMA mungkin sudah free gitu kan, sudah gratis, disubsidi oleh pemerintah. Nah, namun kayak kuliah universitas kayaknya belum ya gitu. Jadi masih butuh biaya yang ekstra, yang lumayan besar. Nah, jadi kenapa perusahaan swasta bahkan bank-bank pun menerapkan konsep tabungan perencanaan pendidikan, karena memang itu tujuannya gitu, mempermudah nasabahnya, masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan kemudahan membantu anaknya itu untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dengan konsep menabung menyicil. Nah, gitu teman. Dan ternyata teman-teman, kenapa bank, kalau kita ngajuin KPR ke bank itu pasti bank itu menyertakan asuransi untuk nasabahnya. Karena memang bank itu ingin meminimalisir resiko terjadi kalau si nasabah baru setahun 2 tahun tutup usia. Nah, itu ada asuransi yang backup. Nah, sama, kenapa nggak kita dari diri sendiri sadar akan itu? Bank aja yang perusahaan yang besar, dia menerapkan pakai jasa asuransi, pakai pihak asuransi untuk meminimalisir resiko tersebut. Ya kayak KPR untuk kredit pemilikan rumah, mobil, motor, pasti ketika masih ngangsur, masih leasing, pasti ada asuransinya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi keuntungan asuransi pendidikan itu ada 2 ya. Kalau di MSIG itu ada 2. Yang pertama melindungi si anak sebagai tertanggung utama, dan kedua melindungi atau memproteksi orang tua sebagai pemegang polis. Nah, kalau orang tuanya sedang asik-asik menabung, menyisihkan, tapi terjadi resiko sehingga bahkan tutup usia gitu, jadi si anak masih tetap bisa melanjutkan pendidikan sampai usia 22 tahun teman-teman. Keren nggak? Nah, gitu, bertahap keluarnya dari mulai 6 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun sampai usia 22. Nah, jadi itu sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat di minggu yang cerah ini. Salam sehat semuanya, jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.